Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan membahas masih dalam bilangan pecahan. Tapi hari ini terkait masalah penjumlahan dan perkalian. Oke, mari kita baca dulu soalnya. 2/1/2 ditambah 1/2 dikali 2/3. Berapakah hasilnya? Apakah A 4/4, B 6/4, C 8/9, D 10/10? Ayo, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Jadi setiap kita mau menyelesaikan suatu persoalan di bidang matematika, tetap pahami dulu persoalannya, kemudian tentukan rumusnya dan cari jawabannya. Langkah yang pertama, tulis datanya. 2/1/2 ditambah 1/1/2 dikali 2/3. Jadi angkanya ini dijadikan dulu pecahan. 2/1/2 ini 2 dikali 2 ditambah 1, maka jadi 5/2 ditambah 1 kali 2 tambah 1, 3/2 dikali 2 kali 3, 6 tambah 2, 8/3. Oke, sama dengan yang penyebutnya sama, ini langsung bisa dijumlahkan, maka jadinya 8/2 dikali 8/3. Oke, dari sini bisa kita kalikan lagi, maka ini menjadi, kalau perkalian penyebutnya nggak usah disamakan. Kalau perkalian penyebutnya langsung bisa dikalikan, jadi 64/6. Oke. Kemudian kita bagikan lagi, ini menjadi masing-masing kita bagi 2, ini menjadi 3, ini menjadi 32. 32/3. Oke. Kemudian 32/3 menjadi 32/3. Oke. Makanya jika kita kecilkan menjadi 32/3, maka ini menjadi 32 dibagi 3 sama dengan 1, ini menjadi 3, kalau 10 32/3. Jadi harusnya hasilnya 10/2/3, tapi ternyata dari pilihan ini tidak ada 10/2/3. Sekarang mau kita uji, apakah soalnya yang salah atau jawaban yang salah. Ya, di luar jalan ini kita akan tes secara umum, ya. 2/5 ditambah 1/5 itu sama dengan 4. 2/5 ditambah 1/5 dikali 2/3 ini sama dengan ini 4 dikali 2/3. Ini artinya 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 2/3 sama dengan 8 ditambah 8/3 sama dengan 8 ditambah 2/3. Maka hasilnya harusnya 10/2/3 sama dengan yang di sini, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat
10 2 per 3 ini harusnya hasilnya sama dengan 10 2 per 3 ini. Pertanyaannya, kenapa nggak ada hasilnya 10 2 per 3? Ya, memang kadang-kadang terjadi kesalahan pengetikan. Ini seharusnya ada seperti ini. Ya, memang di beberapa kasus sering terjadi salah input karena masalah pengetikan matematika dengan mesin komputer membingungkan si pengetik. Oke, jadi kita ulangi ya. Jadi kita ulangi. 2,5 ditambah 1,5 dikali 2 per 3. 2,5 itu sama dengan 5 per 2. 1,5 itu 1 kali 2 tambah 1 jadinya 3 per 2 dikali 8 per 3. 8 per 3 ini asal usulnya dari 2 dikali 3, 6 ditambah 2, 8 dibagi 3. Oke, mungkin sampai sini sudah paham ya. Jadinya 5 per 2 tambah 3 per 2 itu 8 per 2 dikali 8 per 3. Kalau untuk perkalian tidak perlu disamakan penyebutnya atau yang di bawah per. Langsung saja dikalikan. 8 dikali 8 sama dengan 64. 64 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk memudahkan penghitungan penyederhanaan, maka kita bagi 2 masing-masing jadi 32 per 3. 32 per 3 itu nilai pecahannya menjadi 10 2 per 3. Tentu kita bingung karena di sini tadi tidak ada 10 2 per 3, yang ada 4 serta 4, 6 serta 4, 8, 8 per 9. Jangan terkejut, kita ulangi lagi, kita hitung kembali. Cara lainnya itu 2,5 tambah 1,5 dikali 22 per 3. Orang semua tahu bahwasanya 2,5 tambah 1,5 itu sama dengan 4. Jadi 4 dikali 22 per 3. Nggak selalu harus dijadikan pecahan, bisa juga seperti ini. 4 kali 22 per 3 itu yaitu 4 kali 2 ditambah 4 kali 2 per 3. Ya, jadinya 8 ditambah 8 per 3. 8 per 3 itu 22 per 3. Jadi hasilnya 8 tambah 2 per 3, 10 2 per 3. Oke. Jadi hasil yang di sini dengan yang di sini sama, yang di sini yang nggak ada. Ya. Jadi saya kasih tahu sedikit ya. Jadi kalau misalnya di sini kita mau terangkan ya. 2 per 3 ini disebut pembilang. 3 ini di bawah disebut penyebut. Jadi kalau mau gampangnya, kalian bisa ingat elang dan penyu ya. Jadi elang dan penyu. Jadi kalau misalnya positif, jumpa positif, maka ini sama dengan gaya positif. Kalau negatif, jumpa positif, ini hasilnya negatif. Kalau positif di sini negatif, ini hasilnya negatif. Kalau negatif jumpa negatif, ini hasilnya positif. Jadi misalnya begini, 2 per 3 ini positif enggak? Hasilnya positif. Kalau di sini minus 2, di bawahnya positif 3, maka hasilnya minus 2 per 3. Atau sebaliknya, kalau di sini 2, di sini minus 3, maka hasilnya minus 2 per 3. Atau kalau di sini minus 2, di bawahnya minus 3, ini sama dengan 2 per 3, dia jadi positif ya. Jadi itu salah satu klik pengetahuan untuk penjumlahan atau pengalian. Jadi yang satu lagi gini, masalah pecahannya ini, misal kalau 2 per 3 ya dibagi 3 per 2, ini artinya sama dengan 2 per 3 dikali 2 per 3, itu sama. Jadi sama dengan 4 per 9 ya.
Jadi kalau dia dikali, maka yang penyebut naikkan ke atas. Jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Jadi kalau bahasa lainnya begini, 2/3 dibagi 3/2 ini sama dengan 2/3 dikali 2/3. Kalau dia perkalian, langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, dia nggak perlu disamakan. Tapi kalau dia melakukan penjumlahan atau pengurangan, maka samakan dulu penyebutnya, biar kita nggak kebingungan menjumlahkannya. Jadi kalau pembagian pecahan, biasanya dia langsung dibalikkan, langsung dikalikan. Jadi kalau misalnya 2/3 ini pecahan, tapi 1/2 ini campur, 1/3 ini campuran. Artinya apa? Ini artinya 4/3. 1 dikali 3, 3 ditambah 1, 4/3. Jadi penjumlahan yang dalam bentuk campuran seperti ini tetap harus dijadikan bentuk pecahan, ya. Karena kalau ujian jarang kita dikasih kalkulator. Terus dengan soal-soal yang seperti ini, jangan terlalu kaku ya. Mungkin saja kita yang salah hitung, mungkin saja mereka yang salah tulis, ya. Jadi persoalan ini 2,5 tambah 1,5 kali 2, 2/3. Harusnya jawabannya 10 2/3. Yang ada cuma 10. Bisa jadi di kunci jawaban memang 10, tapi bukan maksudnya nilai 10-nya, tapi di D-nya. Jadi adik-adik yang sedang ujian, ya kalau memang harus menjawab, silahkan pilih D-nya. Nah, mungkin itu dulu untuk hari ini. Sebenarnya dalam mengerjakan pecahan persoalan matematika seperti ini, semuanya mudah. Kadang-kadang terlihat sulit karena itu yang pertama. Setelah adik-adik mengulangi mungkin 50 soal, 100 soal, mulai terbiasa, sehingga mempertajam nalarnya, mempertajam kecerdasannya tanpa disadari, tiba-tiba saja kalian sudah jadi ahli matematika. Oke? Jadi saran dari saya, perbanyaklah mengerjakan soal. Jangan menyerah jika tidak mendapatkan jawaban. Jika ujian dengan 50 soal, kerjakan yang termudah dahulu. Karena skor untuk nilai ujian, soal mudah dan soal sulit itu sama. Jadi kalian tetap bisa ngejar nilai yang bagus, skor yang bagus. Kecenderungan orang-orang pintar, dia suka mengerjakan soal yang sulit, sehingga habis waktu tidak sempat mengerjakan soal yang mudah. Kadang-kadang itu juga merupakan jebakan kecerdasan. Jadi selain pintar, kalian juga harus cerdas dalam memanajemen untuk skor. Jangan terpaku dengan hebat memecahkan soal yang sulit, tapi skor secara keseluruhan tidak memenuhi karena kehabisan waktu dalam menyelesaikan atau menjawab soal-soal yang diberikan. Jadi kalau misalnya ada 50 soal, ada mungkin 5 atau 6 biji soal yang sulit, selesaikan dulu yang 44. Lewati dulu yang sangat sulit, yang agak sulit, yang sulit. Setelah yang mudah semua selesai kalian selesaikan, maka baru mulai kerjakan yang sulit. Oke, gitu dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada contoh ya. 5/6 dikali 7/8 dibagi 1/2 ya. Jadi kalau seperti ini sama dengan begini ya. 5/6 dikali 7/8 dikali 2/1 ya. Jadi tinggal dikalikan saja. 5 kali 7 kali 2 70 dibagi 6 kali 8 48. Kalau mau dikecilkan maka jadinya 24 dibagi 2 35/24.
Nah, ingat pembagiannya atas harus sama ya. Kalau di atas dibagi 5, di bawah dibagi 5. Nah, kalau satu saja ada nilai negatif, maka di sini negatif. Tapi kalau di sini negatif, di sini negatif, maka di sini nilainya positif. Oke, itu aja ya. Tadi ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.